time kita ketemu semenjak kejadian itu kan. Kemarin-kemarin kamu nggak ada niatan buat ketemu langsung gitu atau minta maaf gimana nggak? Ya gimana ya? Nah, ada kata-kata yang mau disampaikan mungkin? Lo banyak yang ngegodain nggak? Maksudnya yang DM aneh-aneh gitu. Misalkan nih dikasih kemaluan di DM kayak gitu-gitu. Iya, banyak. Pasti banyak. Banyak. Sumpah kenapa ya orang tuh pada pede banget? Mending kalau gede. Hi baby, come to papi. Besar apa kecil? Besar dong, harus besar. Itu tuh kewajiban banget, besar. Jadi julukan lo kalau di luar sana apa? Siva apa? Siva kesenggol Aprilia. Tapi udah lewat sekarang kok aku udah gak rame lagi. Oh, bikin lagi gitu. Zenwalk Hariyato representing from One Pride Angel Siva Aprilia. Udah kayak manggil fighter ya Pak ya. Iya. Itu ciri khas di podcast Oh kita. gitu, keren. Hanya di podcast Zenwalk manggil Oh. bintang tamunya dengan seperti mau fight. Tapi speechless loh, ini studionya benar-benar serius, keren loh di Zenwalk. Thank you. Luar biasa. Ini sengaja kita siapin studio buat Kak Siva. Waduh. Buat Kak Siva. Padahal udah dari kemarin. Gimana? Apa kabar Kak Siva? Baik sekali, apa kabar? Baik juga. Kak Siva sibuk apa sekarang nih? Sekarang udah mulai sibuk-sibuk lagi sih sedikit ya. Karena ini kita kan masih suasana COVID ya. Jadi agak-agak santai sih. Cuman kemarin ya ada syuting lah dikit lah. Kamu juga sibuk apa? Ya kita mah gini-gini aja Kak. Tahu sendiri fighter kan, apalagi One FC kan fighter Indonesia belum ada yang tanding satupun kan. Paling latihan terus ya. Iya. Akhirnya dipertemukan ya. Guys, ini tuh first time kita ketemu semenjak kejadian itu kan. Ih, kamu kenapa ya? Kok itu udah berapa tahun ya? 2 tahun, 3 tahun ya? 2018 kan? Itu kejadiannya sekitar 2017-18. 2017, Udah lama banget. 2017, 2018, 2019, 2020. Udah hampir 5 tahun dan baru ketemu. Kemarin-kemarin kamu nggak ada niatan buat ketemu langsung gitu atau minta maaf gimana nggak? Kan aku udah minta maaf Kak. Kan itu lewat chat, harusnya lebih sopan nggak secara langsung. Dari Waduh. kamu masih bujangan sekarang udah nikah ya? Luar biasa. Tepuk tangan pemirsa. Ini gue mau ngomong apa, gue takut lu salah ngomong. Gue antara nervous sama apa gue gak tahu nih. Aku tuh excited banget, maaf ya. Soalnya ini tuh sebenarnya aku tunggu-tunggu. Ini kenapa gitu ya, pelakunya tuh kok nggak pernah gimana gitu, masa di chat doang kan kurang sopan. Ya gimana ya? Nah, ada kata-kata yang mau disampaikan mungkin? Ini hostnya siapa ya? Enggak, aku soalnya belum menginterogasi. Oh gitu. Oke, sekarang time for you interogasi gue pokoknya. Iya, terserah, makanya. gue pasrah deh. Coba silahkan, ada kata-kata yang mau diucapkan ya sama Oke. saya. Pertama, gimana rasanya Kak? Kok gimana? Cukup kaget ya, kaget dan sakit itu Pak. Enggak, ini nanya serius. Gue di muka biasa aja, sampai mata gue bengkak, masa di situ sakit di situ Beda ya? dong, kan itu tempat-tempat yang sensitif, Oke, jadi lebih oke, berasa. Berasa nggak sih? Nah, buru-buru. Kamunya serius, ini aku nanya serius ya, aku belum pernah bertanya soalnya. Oke, jadi ada ceritanya nih. Gimana? Jadi ceritanya panjang. Jadi dulu gue ada project bangun sarang walet di Kalimantan. Kebetulan gue hire mandor kan, pakai mandor. Di situ gue datang, gue kontrol kan. Mandor gue tiba-tiba bilang, Apa? Mas Adi, ya, jadi atlet MMA enak Mas ya? Enak apanya, ditonjokin bonyok-bonyok nih, mata gue bengkak nih masih. Habis tanding ke sana kan. Terus dia bilang, ah enak Mas. Enak apa sih? Sini deh Mas, lihat videonya. Kok gue nggak tahu ini ya? Iya ya. Ah terus di situ Gak ngeh kan? gak nge gue. Iya. Itu 1 tahun yang lalu. Makanya. Dari yang gue dikasih tahu itu 1 tahun. Ini kan video tahun lalu gue bilang kan. Iya.
Nah terus habis itu, wah ini sebelum kasusnya jadi panjang nih, mending gue upload duluan, gue minta maaf duluan. Tapi bener kan pas kejadian kamunya nggak berasa sama sekali ya? Gue nggak tahu kan itu gue 3 round main. Nggak ada teman kamu misalkan, coy lu tadi itu loh. Nggak ada satupun. juga, nggak ada yang ngeh juga. Karena pertarungan gue waktu itu kan semifinal. Orang lebih fokus ke situ. Iya ya. Gue main 3 round, wah sampai Udah berdarah-darah. baal ya, udah terlalu sakit Wah, sini sana ya. Keringat gua yang warnanya bening aja udah jadi garam. Serius. Iya, Udah mengkristal keringat gua tuh 3 round main kan. Oh, iya, Waktu iya. itu lawan Apep Tatang Hermawan. Oke. Wah itu gua kan hidung gua pecah dulu, berdarah di Iya, sini. Wah itu gua udah nggak ngerasain apa-apa, gua cuman emosional tinggi dan menang terharu. Gua tuh nangis. Abis kejadian itu gua nangis. Iya. Di belakang oktagon itu diperiksa dokter, gue nangisnya nangis terharu gitu. Ya Karena kemenangan itu gitu. Jadi kalau momen-momen nyenggol itu gak berasa sama sekali ya. Sama sekali gak berasa. Sayanya yang berasa banget pak. Terus kenapa waktu momen itu lo tuh gak coba, kampret lo kenapa lo nyenggol-nyenggol gue gitu? Kan itu di saat itu pertama aku lihat kamunya, mungkin kalau misalkan pas udah nyenggol terus kamu tuh kayak misalkan gitu atau ini nanti pasti gak apa-apa kan gak sengaja gitu. Ini mah kamu juga nggak ada basa-basinya ke saya. Aku juga kalau mau negor, kamu nyenggol, nanti yang ada kamu kapan? Enggak kok, pasti gitu loh. Iya nggak sih? Nih siapa ya? Akunya cukup kaget sih sebenarnya. Yang juri-juri di depan kayak Bung David atau apa, langsung gitu. Masa? Dia, iya. Oke. Aku juga gitu kan. Aku tuh masih yang mikirnya, aduh mudah-mudahan kamera nggak kena deh. Soalnya fokusnya ke kemenangan kamunya kan. Tapi tiba-tiba lucu ya, jadi viral lah ya kayak gitu ya. Tadi kan kalau lo bilang kalau basa-basi nggak apa-apa gitu. Berarti kalau orang habis nyenggol basa-basi kalau nggak apa-apa. Maksudnya basa-basi yang mbak maaf ya tadi saya nggak sengaja misalkan gitu. Berarti kalau ketika ada orang nyenggol lagi dengan basa-basi nggak apa-apa. Iya kalau disengaja mah enggak lah. Mau gua gue jadi bisa begini ya dari tadi begini mulu. Abis gue ajarin ngelbo dia. Aduh lucu sih ya. Okay. Hal yang konyol kayak gitu malah rame ya. Iya. Aneh netizen emang. Ke kamu ngaruh gak sih? Ngaruh maksudnya? Ngaruh kalau ke aku kan sangat amat ngaruh kan. Followers langsung 1 juta bu ya. Kamu jangan minta royalti ya. Gak apa-apa, saya orangnya ikhlas, seneng kalau ngeliat orang bisa up gitu. Orang gak sengaja juga. Itu baru disenggol sekali 1 juta followers langsung. Iya. Yang kalau sekali lagi mungkin bisa 10 juta followers harus Anda. Coba kayaknya deh, naik Waduh. lagi gak ya? Anda telat, saya udah punya istri. Ih, kan nyenggol-nyenggol biar followers rame aja. Tetap saya digantung sama Mini. Bercanda. Nah yang gue lucu juga waktu itu, kenapa lu tuh nggak maksudnya kesel nyari gua gitu tuh? Enggak lah, karena aku di situasi yang serba salah juga. Gue mau marah juga, lihat lu juga udah bonyok-bonyok kan. Dan ya udahlah udah gak berasa deh gitu. Kaget pas di oktagonnya aja gitu kan. Itu lumayan pas ke titik tengahnya banget, ke pusatnya banget loh itu pak. Yang bener udah gitu gitu kan, sampai keangkat. Lihat gak videonya sampai keangkat. Gue keselnya yang gue lihat di YouTube sampai yang di backsound yang lagu-lagu IDM gitu kan, yang dus gitu kan, yang pas dus itu keangkat gitu loh. Abis itu tsunami, gunung meletus. gue untung gue orangnya nggak pemalu ya. Aku emang malu-maluin gitu. Jadi aku bawa santai aja gitu. Orangnya emang iseng banget ya. Kalau yang kayak gitu-gitu rame gitu loh. Iya gak sih? Emang kayaknya netizen Indonesia butuh hiburan. Itu kan menghibur mungkin buat mereka. Itu gitu. sebelum COVID loh ya. Iya, jauh sebelum COVID. Gila. 5 tahun. Iya, udah lama banget sih. Itu lama gak banget. Berasa ya? Gak berasa sih. Dan sekarang udah merubah seorang Syifa Aprilia kayaknya. Iya, disyukuri ya. Makasih atas ketidaksengajaan kamu itu berimpact besar buat saya. Iya. Saya ikut senang. Tapi ke kamu juga ngaruh gak sih?
Kalau aku sedikit. Ngaruhnya apa? Ngaruhnya apa ya? Ya banyak yang DM aneh-aneh juga pasti. Oh gitu. Cewek-cewek banyak yang DM aneh-aneh. Oh ya? Pada waktu itu. Kok aku nggak ada ya? Mungkin Anda nggak buka kali. Ya, Kalau aku lihat DM-DM-nya gitu aja sih dikit sih. Tapi ke followers kamu ngaruh juga lah. ngaruh, cuman kan nggak sebesar Anda. Anda kayak dari berapa? Start dari berapa? Aku inget banget pas itu tuh masih 600-an lah. 600 atau 300? 600. Udah 600. 600. Habis itu Setelah tembus. itu jadi 1,3 gitu Waduh. loh. Jadi lumayan naiknya, Gila. lumayan signifikan Hampir 1 sih. juta sendiri ya. Dan memang momennya tepat gitu. Iya. Waktu itu kan kalau nggak salah lagi panas pemilihan presiden kalau nggak salah. Lagi yang stres-stres tiba-tiba ada yang viralnya yang lucu gitu kali ya. Ya kalau nggak salah sesudah atau sebelum gitu. Jadi sampai netizen bilang momen pemersatu bangsa gitu loh. Konyol sih sebenarnya, cuman ya ada-ada aja sih, ya udahlah ya. Yang penting aku mikirnya kalau berimpact positif ya disyukurin. Meskipun kadang-kadang sebenarnya ada komen-komen yang gak enak juga sih sebenarnya, kayak Kayak gimana tuh? itu yang ceweknya malu nggak ya? Kayak katanya gitu kan. Nah, Kalau terus? aku sih nggak malu sih, biasa aja gue. Orang-orang pada liatnya lucu ya, aku ikutan kayak ya lucu juga sih. Tapi dulu kayaknya kamu tuh kayak kecil deh, ya nggak Masih? sih? Kurus banget. Kayaknya orang jarang apa ya? Nggak begitu ngelihat lu Iya. sekarang deh, karena di video itu pakai topi, Pakai terus topi, kecil gitu kan. Kecil banget. Kayaknya naik berapa kilo sih sampai sekarang? Waduh, dari 52 ke 63. Lumayan ya. Itu efek karena sudah menikah apa gimana? Mungkin ya. Mungkin ya. Lama Makin banget, bahagia lama banget. berarti makin bahagia. Alhamdulillah. Jadi lebih apa ya? Lebih terkontrol gitu arah pikirannya gitu. Nggak seliar dulu gitu aja. Oh, bagus. Setelah itu kalau nggak salah Kak Siva, setelah momen itu ya keluar iklan-iklan Senso gergaji mesin itu. Gergaji, iya. Senso. Itu lucu juga. Sebenarnya aku tuh job itu tuh sebelum rame. Oke. Cuman aku tuh udah dapet tanggalan, ini syutingnya tanggal segini ya. Sebenarnya konsepnya tuh nggak kayak gitu. Tiba-tiba pas itu rame, tiba-tiba konsepnya jadi Berubah. diganti. Kesel aku, harusnya fee-nya itu naik sih. Ini karena aku deal-dealannya udah sebelum. Jadi mau gak mau fee-nya Iya. masih ini Lo kan ada kecil. perubahan konsep, harusnya lo bisa nuntut. Udah tanda tangan kontrak sih. Kan Makanya konsepnya beda. enggak sih, susah sih buat fee sih. Oke. Tapi jadi itu ya, dibikin iklan ya. Orang mikirnya ini karena rame itu loh. Padahal sebenarnya sebelum itu Sebelumnya itunya. udah ada project iklan. Iya, buat iklan itu. Kuat gitu kan. Lihat gak iklannya? Lihat gak? Lihat. Ada kayak gitu. Gue nggak terima sih, jujur gue ngeliat iklan itu nggak terima. Kenapa? Yang jadi pemeran gue nggak kayak gitu. Iya. Lu kan- Harusnya mah kenapa nggak kamu langsung ya? Nah itu dia. Maksudnya, is okay nggak pakai gue. Maksudnya orangnya yang agak keringan dikit deh badannya gitu. Aku lupa Itu ingat ya. kayak gue nggak terima badan gue jadi gelember gitu. Harusnya badannya yang kering gitu kan. Waktu itu kan gue kering banget. Iya ya. Sispek masih. Itu enggak ya? Itu gelember banget gue. Wah. Nggak terima gue. Royalty. Enggak. Itu harus minta ke itunya loh. Itu ini apa-apaan gitu, pemerannya nggak sesuai gitu. Gue nggak terima sebenarnya. Aduh. Sekarang aja lagi rame tuh yang apa? Yang mana? Kopi-kopi itu. Kopi. Warkopi. Oh iya, Lagi iya. rame itu Oh iya, kan niru-niru. Waduh. Tapi kan gue belum hakiin. Nggak Harusnya ada momen itu hakinya. dihakiin. Iya benar. Gue hakiin. Jadi kalau orang make, lo parodiin. Gue tuntut itu. Sayang saya belum kepikiran gue hakiin. Tapi udah lewat sekarang kok, aku udah gak rame lagi. Oh Bikin lagi yuk. gitu. Salami nanti ya sama istrinya ya. Iya. Dia tahu nggak mau ketemu aku sekarang? Tahu. Nggak ada pesan apa-apa. Enggak sih, Enggak dia ya, lagi ya. nonton drakor. Kalau udah drakor kusyuk dia, nggak bisa diganggu. Dan lagi ini 7 bulan kan. Oh gitu. Jadi nggak bisa kemana-mana, cuman ya ampun. ibu-ibu hamil pada umumnya lah. Congratulations. Thank you. Ya ampun, kamu udah nikah, udah sekarang hamil juga istrinya, kok aku masih begini-begini aja, gimana ya? Kakak kapan? Iya, aku pacar aja susah banget deh kayaknya. Kenapa Oke. ya?
Masa sih? Wah, bohong. Sumpah deh, Yang aku bener. coba deh. Aku udah konten di mana-mana pasti ditanyain pacar, nggak ada, beneran nggak ada. Serius, cariin dong. Waduh. Kreatif gue matanya langsung hijau semua coba. Bercanda guys, bercanda ya. Ini minum nggak apa-apa lah ya. Aus loh. Tuh, lo minum aja pada ngeliatin semua tuh. Aus semua langsung. Maaf biar gak ngantuk guys. Ini karena aku tuh datang ke sini udah ketelatannya sampai berapa jam ya. Tadi aku soalnya nyasar. Maaf ya guys buat di belakang kamera ini. Jadi Terima kita kasih waktunya. Janjian jam loh. berapa? Jam 3. Sampai sini jam? Jam 6 tadi ada ya. Sumpah emang jauh juga kok, kesini jauh banget loh. Serius. Thank you udah datang, thank you. Maaf ya, Kalau saya sih aman karena sampingan di rumah kan di samping studio kan. oke. Kalau mereka Maaf ya saya lihat di guys. CCTV tuh mereka gabut tidur gitu. Wah, Siva kapan datang? Wah, mereka begitu. Gue liat CCTV udah ekspresinya udah aneh-aneh. Maaf ya guys. Aduh. Tapi mereka ini ketika gue manggil bintang tamu yang cowok tuh mereka nggak se excited ini gitu loh. Masa sih? Pas elu mereka bahkan ada karyawan gue nggak pulang udah waktunya pulang masih lo ngapain nggak pulang lo? Mentang-mentang bintang tamunya cewek aja lu, Siva lo. Hujan pak, kagak hujan di luar gue bilang. Ya seneng lah, makasih loh aku udah diundang ke sini. Ya. Kita juga makasih udah bikin nge-refresh nih tim gua nih. Mereka jadi nge-refresh banget. Asli. Iya biasanya kan aku sebelum kesini, oh emang Zenwalk bikin podcast kan, akhirnya aku kepoin. Ngebahasnya tuh kan yang serius-serius, yang pertandingan yang kayak gitu-gitu kan. Hari ini kita seru-seruan lah, lucu-lucuan. Sebenarnya kita bahas apa aja. Apa aja? Yang penting happy aja dan mengedukasi tentunya. Oke. Mudah-mudahan mengedukasi. Iya aku emang mengedukasi. Mengedukasi dong. Kan Iya. ini gue mau nanya, Apa? gimana caranya jadi One Pride Angel? Nah, itu kan mengedukasi juga. Gampang sih kalau Mungkin- One Pride Angels mah. Yang penting percaya diri. Tinggal begitu-begitu aja kan. Ronde 1. Terus kan lihat ke kamera. Wah, gitu kan. Ya, tapi maaf ya ini buat penonton, buat One Pride apa sih? Kalau sebutannya kalau One Pride, One Pride pecinta Angel. One Pride. Pecinta One Buat Pride. pecinta One Pride di situ kan emang kita tuh di konsep untuk centil, untuk ya emang kan kita pemanis di situ. Jadi kalau misalkan kalian lihat kita menggelinjang atau gimana, ya jangan geli ya. Padahal Karena itu kan acara udah malam, orang udah pada stres lihat pertandingan yang serem, terus ya udah dikasih hiburan buat angelsnya. Kita emang sama Ibu Nih itu kalau kita kurang centil, gitu, berarti itu begitu, jadi harus centil. jadi gitu. dipaksa centil. Harus, kalau kurang centil kan itu ada castingnya juga, nggak lolos, gitu. Emang aslinya nggak centil? Enggak, aslinya biasa aja. Gak yakin gue. Gak yakin gue. Enggak lah, yakin aslinya kan gua. aku pendiam gitu. Masa sih? Emang sebelum jadi One Pride Angel tuh apa tuh sebelumnya profesinya? Aku udah DJ sih, sama DJ. sering foto-foto juga, foto model gitu. Foto model. Jadi sebenarnya kalau buat aku, buat untuk seksi-seksi udah agak nggak susah lah gitu. Oke. Lu kan berarti udah biasa. Iya udah. Emang aslinya centil Anda. Enggak, tuntutan pekerjaan itu Pak. Oh, tuntutan pekerjaan. Bisa dibikin centil, bisa dibikin biasa Oh, gitu. gitu. Tergantung mood. Tergantung request. Tergantung request. Kreatif mau request apa? Sok atuh. Iya gitu, iya kan. Enggak, kalau Iya, kalian iya. nonton, kalian pernah nonton kan? Lihat angelsnya gitu, terhibur gak sih? Apa biasa aja? Ya, kenceng dong. Terhibur. Ya gitu dong. Ya emang suasana Zenwalk gak kayak biasanya kali ini. Lebih gimana anak-anak? Biar gak kaku, biar gak ngantuk. Kasihan loh, udah pada lemes-lemes. Iya gak? Lemes gimana pada tegang begitu? Semuanya masih semangat. Ini
loh guys, ini dia timnya banyak loh, hebat, bener-bener serius ngebikin konten. Kayaknya lo harus sering-sering sini deh. Gue ngeliat mereka gak sesemangat itu. Biasanya tuh aduh, ada yang ngedengerin di belakang tuh ketiduran. Begini kalau gue. Aduh. Yang megang mixer biasanya ketiduran. Kali ini dia nengok terus begini. Ada yang dibidik kayaknya. Oke, kita balik lagi ke tentang kehidupan lo. Gue mau tahu sebenarnya gimana sih lo meniti karir di Jakarta tuh? Awalnya gimana? Sebelum One Pride ya. Sebelum One Pride tuh aku tuh orangnya emang aktif photoshoot. Terus sebelumnya sebenarnya aku udah syuting, cuman karena memang belum viral kali ya, jadi orang juga nggak nge. Sebelumnya aku udah main film juga, cuman perannya emang gak banyak-banyak sih waktu itu. Film apa waktu itu? Ada Jakarta Undercover. Oke. Ada pemainnya Nikita Mirjani, adalah lumayan pemain, ada Baimong. Waktu itu barengan loh mereka syuting. Banyak lah. Terus kebetulan dulu sebelum ada One Pride, MMA tuh aku masih asing ya, kata-kata MMA, taunya tuh tinju kan. Terus pas ada One Pride MMA, rame tuh, ada anak-anak tuh pada ikutan semua karena emang buat ringgelsnya gitu kan. Nah kebetulan aku tuh emang suka Muay Thai, suka boxing kalau nge-gym gitu kan, suka olahraga. Nah pas aku diajak temen, Sif, lu mau ikutan nggak? Ini jadi kayak ringgels gitu. Gue langsung excited gitu karena gue suka olahraganya gitu kan. MMA tuh aku belum ngerti MMA tuh apa ya gitu, belum paham. Beneran, karena temen-temen aku juga gak ngerti, taunya tinju, Muay Thai, boxing. Pas ikutan One Pride baru dikasih tahu tuh MMA tuh mixed martial art kan, gabungan seni bela diri kayak gitu-gitu. Jadi udah nggak paham. Gak taunya kepilih. Itu gimana? Kan lumayan lama. Prosesnya kan casting juga, yang castingin juga Pak Ardi sama Bunianya langsung. Terus memang kita dilihat dari ya percaya dirinya, terus kita tuh kan dikasih tahu MMA tuh begini. Habis dikasih tahu ditanya MMA tuh apa gitu. Terus jadi waktu itu jawabnya apa lo? Dites. Ya kalau aku emang orangnya mendengarkan dan kadang-kadang kepedean. Jadi meskipun salah tuh aku lumayan nangkep, tapi MMA tuh apa. Jadi di castingin dilihat nih siapa nih yang kira-kira bisa ngomong lah di kamera gitu kan. Karena kebetulan aku udah sebelumnya ada pengalaman kayak syuting dikit-dikit, jadi kamera tuh udah agak udah nggak nervous lah depan kamera, udah biasa gitu aja kan. Jadi pas di situ lumayan lama ya, aku dari 2016 akhirnya kepilih sama Lave itu kan. Lave sebelumnya berarti yang lebih senior. Lo tuh dari pertama kali One Pride ada? Enggak. Sebelumnya ada season pertama ada 3 Angels. 3 doang awalnya. 3, ada Lave, ada Putri Jairah kalau nggak salah, sama 1 Ismi. Terus pas itu season kedua dibikin lagi, casting lagi. Terus yang baru akhirnya ada aku, Lave, terus ada Tia, Setia kan. Akhirnya kesini makin banyak kan. Ya udah akhirnya di situ dari 2016 aku session 2 One Pride. Sekarang udah panjang ya. Dari 2016, 2017, 2018, 2019. Iya, sampai 2019, 4 tahun aku di situ. Pas 2020 sebelum Covid, aku bilang ke One Pride kan, karena aku udah sibuk nge-DJ juga. Impact dari situ ya, terima kasih loh Pak. Aku jadi banyak jobnya loh dari rame itu. Gue sumpah job DJ jadi banyak banget. Wih. Semua aku kan biasanya ya baru-baru dikit, ini tiba-tiba 2 bulan udah full. Schedule-nya udah penuh. Schedule-nya udah full. Nah waktu itu masih dipaksain lah sama One Pride kan. Tapi capek banget, aku tuh bisa malam Sabtu aku di luar kota. Kan kalau syuting itu malam Minggu kan. Malam Minggu tuh dari siang sampai jam 1 malam kan. Ternyata nggak kuat gitu, aku bisa dari bandara langsung ke tempat syuting gitu, ke Oktagon, dari jam 1 siang sampai malam. Kayaknya udah deh, biar harus milih. Ya udah, karena aku udah 4 tahun juga di situ. Udah overload juga ya udahnya. Udah inilah biar aku ngasih kesempatan ke teman-teman aku yang lain gitu. Akhirnya Pak, maaf ya Pak, tahun depan aku kayaknya udah deh. Tiba-tiba Covid. Udah lumayan lama 4 tahun di situ, tapi ya masih berkabar lah sama One Pride. Tapi kalau misalkan konten-kontennya kayak latihan gitu, gue masih mau sih. Kan ada yang latihan, yang Angelsnya latihan MMA juga, itu gue mau. Kalau
Angelsnya kan udah sangat gampang sekali buat aku begitu. Wih, terlalu gampang. Sombong. Jadi pengen somethingin lah yang something yang lebih susah lah. Misalkan jadi lo suka tantangan nih yang lebih Oke. Jadi kurang menantang sekarang kalau Ring Angel. Ya udah 4 tahun, udah kelamaan Pak. Udah jenuh nih. Udah jenuh. Tapi aku masih seneng nonton doh. Kemarin kayak pertandingan Theo sama siapa? Winry. Aku nonton tuh seru banget tuh. Masih nonton. Oke. Dan Gitu. lo nggak kangen apa pengen jadi Ring Angel lagi gitu? Jadi Ring Angelsnya udah nggak begitu kangen. Cuman aku kangen tim-timnya One Pride, kru-krunya semua kan udah kayak family banget ya. Kita berapa tahun kan bareng-bareng setiap minggu. Setiap seminggu sekali. Sebulan sekali ya kita syutingnya. Sebulan sekali kita ketemu. Kangen mereka aja sih. Iya nggak sih? Kangen nggak? Oh iya, udah beda ya? Udah beda banget. Maaf. Tapi kamu lumayan lama juga gak sih? Gua lama sih, lumayan lama. Ya? Cuman gue orangnya gampang move on sih. Gampang move on gue. Bagus. Jadi kan kehidupan kan berjalan terus seperti roda berputar. Ya udah kita ikutin putaran roda. Betul. Seperti air aja mengalir. Betul. Iya. Emang lu nggak gitu? Ya gue juga gitu. Gue tuh kebetulan untungnya aku tuh kreatif ya. Aku mau belajar DJ gitu, bikin apa gitu. Karena maksudnya aku masih, meskipun sekarang umur makin nambah ya Pak. Emang umur berapa sih Kak? Udah 26 kemarin sih baru birthday. 26? Iya. Lah ngapain gue manggil Kak? Siva aja Siva. Kamu berapa sih? Gue 28. Iya, seumuran lah ya. 90-an berarti. Jadi kan? gue manggilnya Dek gitu. Siva aja. Siva. Dede juga Siva. gak pantes. Dibilang Dede gemes, udah gak Dede gemes. Udah gak gemes ya gue ya? Aku udah gak gemesin. Ini pertanyaan yang berat bagi saya. Nanti saya gak dibukain pintu nih. Ya kayak gitulah. Untung maksudnya emang buat viral tuh sekarang tuh kayaknya gampang ya orang-orang viral. Tapi yang susah itu maintainnya. Cara mempertahankannya, Iya, konsistensi kan? Ya, konsistensinya tuh aku lumayan ya, tapi untungnya aku masih ada aja gitu meskipun gak terlalu rame, tapi ya running aja, syuting masih ada. Kayak kemarin gue ada tawaran sinetron ya cobain. Iya lagi kenceng sekarang kayaknya sinetron mulu. Nggak kenceng-kenceng banget, cuman ya ada pengalaman lah. Ternyata sempat di seru. OVJ juga. Iya, sketsa komedi kayak gitu-gitu. Karena emang aku kan orangnya gini kan, ngocol kan. Ketemu sama pelawak-pelawak dapet gitu. Okay. Nyambung lah. Nyambung ya. Jadi disyukurin lah, ternyata bisa bisa lanjut gitu. Jadi aku bisa membawa diri lah, belajar lah sedikit gitu. Jadi nggak di situ aja. Dulu kan pernah sempat bikin video klip atau lo bikin nyanyi kan, sempet kan? Itu waduh, nyanyinya bikin Iya itu iseng-iseng bikin aja banyak sih. orang traveling. Iya itu iseng-iseng aja sih. Itu sebenarnya aku lagi mumpung aku lagi viral apa aja dibikin gitu. Karena kalau udah gak viral gue bikin gak naik Pak. Itu aku padahal bikin lagu lumayan banyak kan. Yang rame pas awal-awal aja dulu. Kesini aku bikin ya gak terlalu rame. Cuman ya aku mencari kesibukan lah, gak apa-apa. Jadi aku masih tetap bikin. Karena menyanyi juga emang aku suka nyanyi. Cuman ya masih belajar lah. Jadi suara aku ya salah kadarnya lah ya gitu. Jadi gak apa-apa lah. Yang penting kita masih single. Aku masih banyak waktu buat apa aja gitu, berkreativitas gitu kan. Aku di dunia entertain lah, bisa apa aja gitu. Apalagi sekarang semua orang bisa bikin konten, semua orang bisa bikin apa gitu kan. Jadi gue bikin aja daripada nganggur gitu. Kak Siva emang konten juga? Kalau konten iya gitu, bikin lagu kan konten juga, termasuk konten gak sih Pak? Iya maksudnya YouTube sendiri YouTube sih sendiri. belum jalan nantilah dibikin. Sekarang bertamu aja. Oke. Tapi bertamu Anda di mana-mana. Ya karena diundang, kalau diundang ya hayu kayak gitu. Iya. Tapi gue lihat Kak Siva yang dulu berubah sih sudah. Masa sih? Iya. Enggak, karena dulu orang liatnya gue lagi gitu-gitu aja, enggak ngobrol gitu. Tapi orang banyak nanya ya ke aku.
sih jadi ringles gitu fighter ada yang godain gak sih? Padahal gak ada satupun loh Ini fighter yang godain aku. Kenapa ya? Wah itu dia. Ini pertanyaan tadi udah saya simpen, saya siapin mau tanya. Anda bikin pertanyaan sendiri. Enggak, tapi ini aku nggak bohong ya, aku nggak bohong. Orang tuh pemikirannya pasti ini gue di itu kan banyak sama fighter siapa pasti banyak digodain, banyak kenalan gitu, nggak ada loh. Yang benar. Sumpah. Ya ntar gue chat temen gue dulu fighter ya. Coba. Gue suruh, maksudnya gue suruh biar godain dulu. Lo kan nunggu digodain kan? Kan temen gue fighter banyak nih. Ntar godain sih Pak. Tapi momen kita nih kayak Angel sama fighter buat ngobrol tuh nggak ada ya, meskipun di oktagon. Iya. Iya nggak sih? Kita juga sebenarnya nggak semua fighter ya. Kalau gue sendiri sih gue agak malu ya. Kalau gue sih maksudnya canggung. Canggung ya. Canggung gue kamu sama Ring Angel tuh canggung. Iya, kita nggak kenal begitu gimana. Kenalnya tuh cuman sekedar ngalungin, udah nggak yang hai gimana gitu, enggak kan? Emang netizen pikir gimana? Netizen pikir tuh kita tuh pasti berteman sama semuanya, kenal gitu, padahal belum tentu. Iya benar. Memang beda ininya kan. Iya. Habis semenjak momen viral itu, lo banyak yang ngegodain nggak? Maksudnya yang DM aneh-aneh gitu. Kalau DM yang aneh-aneh sebelum itu juga banyak sih, ada aja. Oh sebelum itu, ya sebelum iya. itu juga maksudnya selalu ada gitu, apalagi kan. Setelah itu? Ya ada. Lebih. Sekarang banyak kan orang India tau gak yang DM. India. Enggak, tapi kenapa ya orang-orang sana tuh kan semua orang pada tahu lah pasti di DM gimana gitu, semua orang kayak gitu-gitu. DM-nya pakai bahasa apa ya, maaf? Ya yang hi baby come to papi. Kayak gitu-gitu gue cuman baca gitu, cuman gue nggak buka kan, cuman gue lihat udah blok. Jadi pakai bahasa Inggris DM-nya. Iya. Come to papi. Iya. Mungkin muka lu tuh kayak orang India. Enggak, tapi orang India itu emang ke semua umat deh kayaknya deh. Masa sih? Iya, aku tanya teman-teman aku juga begitu. Iya. Emang kamu nggak ada? Mungkin India yang belok gitu. Ada beberapa guy. Ada. Sampai sekarang masih nge-DM terus, cuman gue cuek. Takut gue. Serius? Takut gue. Iya. Nge-DM terang-terangan ngaku gay. Udah gue enggak, maaf. Ampun. Oh gitu? Gue takut gue gitu. Astaga. Masih normal gue normal. Dan enggak normal. Gue normal 100%. Iya, udah ada buktinya, udah merit, Cok. Oh, minum ya? Iya, silakan. Ini belum ada sponsor masuk apa ya? Wis. Mancing. Memang sponsor kita nggak kita bajang sini, tapi kita 3D sponsor. Oh, oke. Yes. Kita bikinkan khusus. Kalau sponsor masuk, kita bikin tampilannya berbeda. Kita bikin yang belum ada, yang belum pernah dibikin orang, kita bikin. Oke. Tiba-tiba gerak sendiri dan set. Oh, gitu. Keren. Luar biasa sih tapi. Kak Siva bisa tolong bantuin cari sponsor. Nanti pasti ada langsung. Kalau Kak Siva kan relasinya udah banyak nih. Enggak juga, biasa aja sih. Biasa aja. Oke, kita balik lagi ke momen itu. Nah tadi kan Kak Siva bilang nggak ada nih fighter yang nge-DM atau yang cowok-cowok yang nge-DM nyari jodoh gitu-gitu. Iya, yang genit-genit. Mungkin gitu. Udah nge-DM, cuman Kak Sivanya nggak respon. Gak mungkin aku ya. Mungkin ya. Kan kalau di Instagram itu ada pesan yang nggak di-read kan tersembunyi itu posisinya. Iya, tapi mungkin kadang ada fighter yang ngeposting pas lagi dikalungin gitu, ada kayak nge-mention aja tapi nggak ada omongan-omongan apa. Jadi kadang-kadang aku repost gitu. Kayak gitu-gitu doang. Seala kadarnya gitu aja lah. Emang Kak Siva tuh seleranya kayak gimana sih? Cowok seleranya tuh? Seleranya aku. Atau tipenya lah. Tipenya. Aku tipenya sebenarnya nggak muluk-muluk sih. Apa sih? Ini pada mesem-mesem sih. Aku tipenya mungkin dari sifatnya dulu ya. Aku tuh suka yang dewasa. Pembawaannya. Itu ada kakek-kakek. Enggak, tapi umur belum tentu bikin sifat orang dewasa gitu. Yang ada masih muda tapi dia tuh pembawaannya udah dewasa gitu. Aku tuh suka yang mature, yang kalem. Oke, dewasa, kalem. Yang perhatian gitu, yang care, yang nggak genit sama orang lain.
yang nggak suka nge-like foto-foto cewek-cewek di Instagram lah, aku suka. Waduh. Itu kemungkinan dia pasti nggak suka nge-like cewek-cewek kan? Dia nge-like-nya cowok-cowok. Gimana? Kan cuma ada 2 tipe. Kalau nggak bajingan, homo. Janganlah, pasti ada lah di miliaran manusia ini. Tolong satu aja gitu yang nggak genit-genit gitu, yang nggak terlalu update. Nggak terlalu gaptek berarti. Iya bisa jadi boleh. Aku lebih gak suka sama cowok yang dikit-dikit lihat Instagram misalkan, terus lihat dikit-dikit nge-games gitu. Aku nggak suka. Aku sukanya sama orang yang fokusnya ke aku aja gitu loh. Oke, kita sepertinya harus pergi ke hutan cari jodoh buat Anda. Enggak lah, ada nggak ya? Ada nggak yang kayak Ibu, gitu? anak SD aja udah pegang gadget semua. Iya pegang gadget gak apa-apa, tapi nggak too much gitu, seperlunya gitu. Pasti ada deh. Ada nggak ya? Udah nggak ada Kameramen gitu kayaknya. nggak kameramen? Micet. Oh. Tapi agak sulit ya kayaknya ya kalau zaman sekarang ya. Udah digital banget semua kayaknya ya. Kalau gue bilang sih jodoh tuh rahasia Tuhan sih. Rahasia Allah mu udah dipersiapkan gitu. Tapi tetap harus ikhtiar juga. Iya. Nyari juga. Kamu kayaknya cukup gampang ya cari jodoh ya? Kalau gue udah komitmen sama diri gue lulus kuliah harus nikah. Oh, emang pacarannya berarti udah lama gitu ya? Gue ada pacaran sama beberapa. Cuman ya itu pacaran sama kan nggak jamin gitu loh. Iya. Bahkan Jodoh gue udah gak ada yang bidik, tahu ya. gue udah siap mau lamar dia, tapi kan Ternyata nggak jadinya seperti sama yang lain gitu. Iya, yang ditembak pada saat itu, yuk nikah, ya udah. Memang pas momennya habis kuliah ada yang ngajak nikah, udah. Hah? Ada yang ngajak nikah? Kamu yang diajak duluan? Iya. Luar biasa. Gila ya, the best emang perempuan zaman sekarang loh. Gila gak? Ya, yang ngelamar duluan loh. Berarti kayaknya aku karena kelamaan, karena nunggu dilamar, harus aku yang lamar duluan deh mungkin kayaknya. zamannya udah berubah kali ya. Dan gue memang momennya juga pas gitu. Iya. Emang kamu juga dia yang ngajak udah... memang gue juga udah komitmen gue habis kuliah harus nikah. Terus ketemu bener-bener yang serius juga kebetulan. Kalau enggak kan Anda tahu sendiri dunia MMA, dunia atlet seperti apa. Gimana emang? Kalau nggak cepet-cepet nikah, waduh. Gimana emangnya? Oh, pura-pura Anda. Nggak tahu aku. Enggak lah, emang maksudnya kalau kita single terus ya kalau misalkan udah ada kesempatan, udah ketemu jodohnya memang nunggu apa lagi sih gitu kan. Dalam ngomongin jodoh ini ya. Iya, susah. Sebenarnya aku tuh agak-agak puyeng ya kalau ngomongin jodoh karena kalau buat aku mungkin kalau buat kamu cowok kan image-nya juga bagus gitu kan. Kalau aku agak sulit nih, Pak. Masa sih? Karena orang tuh kan cari jodoh tuh pasti harus lihat bibit-bibit bobotnya. Ini orang misalkan aku punya pacar kan, ibaratnya mamanya, mana sini ajakin sini dong pacarnya pasti, namanya siapa, misalkan Siva, terus dia Google gitu kan, terus foto gue yang lagi, astagfirullahaladzim, langsung agak sulit Pak buat aku Pak. Baru nggak bisa dihapus lagi fotonya. Iya gak bisa loh, aduh. Servernya sampai kiamat itu. Tapi enggak lah, aku berharapnya maksudnya ada yang keluarganya yang udah apa ya? Open mind. Udah iya, Nerima, maksudnya kan bisa mungkin terima. orang tuh kan punya masanya. Masa lalu, punya oke. masanya masing-masing kan aku juga gak mungkin begitu-begitu terus kali ya. Tapi Jadi, percaya sih pasti jodoh udah diatur. Amin ya, amin. Tinggal amin, ikhtiar lo gimana sih? Iyalah, tapi buat sekarang mah ya aku juga lagi nabung-nabung dulu juga lah. Karena ya aku pengen nikah di waktu yang mapan, akunya mapan juga gitu, bukan yang berharap ya udah gue mau cari suami yang kaya aja gitu. Aku pengennya akunya juga kalau bisa udah settle juga gitu. Oke. Gitu. Jadi sama-sama settle nih. Waduh, egonya akan tinggi nih. Enggak tinggi, maksudnya biar aku nggak ngeberatin suami Oh, gitu. Mandiri, ya kan? wanita mandiri. Biar kita sama-sama gitu. Iya nggak sih? Oke. Nah, kalau umur nih di kriteria jodoh lo lebih suka yang lebih tua atau yang lebih muda? Karena
karena kebetulan aku pengalamannya sebelumnya tuh udah sama yang muda-muda terus. Jadi kali ini mungkin aku pengen yang lebih dewasa lah. Okay. Karena udah capek lah sama yang lebih muda lah, kayak gitulah. Kenapa? Sama yang muda kenapa? Gimana ya? Ya karena mungkin masih lebih muda dari aku, jadi pasti egonya lebih parah dari aku. Maunya dimengerti. Nggak mau ngerti. Jadi harus aku yang lebih ngemong kan. Oke. Jadi aku berharapnya yang lebih dewasa biar dia lebih bisa mengalah ke aku. Biasanya kalau harusnya ya, tapi nggak tahu juga. Harusnya kalau yang lebih dewasa tuh aku berharapnya ya bisa mengemong, bisa ngasih tahu, ngebimbing. Aku juga jadi punya motivasi. Punya motivasi buat lebih baik gitu ya. Kalau sekarang lagi sendiri motivasinya tuh agak susah ya, karena ya udah gue sendiri aja gitu. Sesuka hati aja gitu. Bebas. Karena nggak ada yang marahin. Aku berharapnya tuh ada yang marahin, omelin gitu. Kamu jangan kayak gitu dong. Aku berharapnya kayak begitu. Oke, Wak marahin Wak. Coba orang minta dimarahin. Oke, butuh diperhatiin. Iya, maksudnya ada yang care ada yang gitu. Peduli. Oke. Iya. Tapi kalau gua ngeliat Kak Siva nggak yakin sih kalau ngeliat Siva. Apa? Pasti banyak yang perhatiin lo. Enggak ada. Beneran emang nih. Makanya don't judge people by the cover tuh kayak gitu, karena kenyataannya hidup gue kadang-kadang nih, gue malam minggu tuh bener-bener bingung gitu mau kemana gitu. Orang kan pasti nyangkanya udahlah ini mah pasti ininya banyak, tinggal pergi aja. Ternyata ada masa-masanya aku kesepian juga. Ternyata Siva kesepian ya. Serius ini guys, serius. Kayaknya abis ini banyak DM nih. Tiba-tiba ngajak malam mingguan. Enggak sih, tapi mungkin emang sebenarnya aku kadang kalau di kamera, kalau acara-acara tertentu aku tuh bisa kayak centil banget. Tapi kalau di real life-nya aku sama orang seperlunya. Jadi cuek gitu. Kalau misalkan mungkin ada yang berusaha ngedeketin aku, tapi ngedeketin akunya tuh kurang berusaha gitu. Yang misalkan chat nungguin aku ngechat juga. Misal aku tuh sukanya yang dicariin terus gitu. Di pressure. Dia berusahanya tuh kelihatan gitu. Aku sukanya kayak gitu. Anda suka bikin cowok menderita ya? Bukan gitu. Jadi aku lihat, oh ini cowok ternyata usahanya lumayan ya gitu. Mau lihat perjuangannya. Iya. Jadi aku nggak bisa yang ngechat kamu di mana misalkan. Aku yang bawel gitu. Kok boleh saran nggak? Apa? Cowok tipe zaman sekarang tuh mati 1 tumbuh 1000 masalahnya. Iya sih ya. Kalau lu terlalu kebanyakan cuek, cewek ya? Hah? Kebanyakan cewek ya dibanding cowok sama cewek tuh. Bener. Sekarang kebanyakan cewek ya. Coba kesini cewek sama cowok banding berapa? Kalau gua ya pengalaman dan di circle gua begitu sih. Iya. Ya udah kalau ini cuek cari yang lain gitu ya. Iya lah, ngapain enggak kagak direspon ngapain? Aku respon gitu. Tapi maksudnya cariin aku terus gitu. Kalau gitu loh Pak, maksudnya pengen kelihatan dia yang lebih berusaha dulu. Kalau nanti aku hatinya udah dapet, nanti aku orangnya kalau udah sayang bucin juga sih. Bucin banget loh. Nah kalau bentar ini Pak, biasanya tuh ngebahas olahraga ya. Ini kenapa ngebahasnya kemana sih? Gak apa-apa, ini podcast spesial hari ini untuk panjang loh, ini udah berapa menit? Gak apa-apa, bebas. Asal ada yang nonton ya. Iya, mudah-mudahan. Nah, ini gue mau nanya nih. Kan Kak Siva dulu jadi ring angel nih, kan sering ngelihat fighter lah. Nah, di mata Kak Siva sendiri tuh sosok fighter tuh kayak gimana sih? Hebat banget. Apalagi aku sampai terharu banget gitu kan. Maksudnya ada fighter yang backgroundnya siapa tuh yang jual nasi goreng sebelumnya? Siapa tuh? Siapa ya? Ada loh yang jual nasi goreng siapa ya? Siapa? Ada pokoknya ada beberapa fighter yang aku perhatiin nih. Aku lupa namanya udah lama ya. Yang sebelumnya tuh bukan fighter tapi dia bener-bener berusaha keras. Oh, Mas Wardi. Mas Wardi ya? Iya, jual bakso apa nasi goreng gitu. Iya. Maksudnya banyak orang-orang yang dari backgroundnya bukan fighter tapi mereka bener-bener gigih. Berjuang gitu, latihan terus sampai jadinya jadi juara. Sampai ada aku gak tega satu sama yang kalah terus tuh. Siapa ya? Yang Apep ya? Kalah terus kan sampai ininya dioperasi nih hidungnya. Sampai hidungnya kan
Tapi dia tetap udah operasi segala macam, dia masih ikutan lagi loh. Oh, yang siapa nih? Ada ya? Kayak gimana orangnya, kayak gimana? Ada ya? Asli mana, daerah mana? Aduh lupa ya. Pokoknya ada fighter yang sampai bonyok-bonyokan banget. Tapi kan di situ kalau misalkan bonyoknya terlalu parah kan ada ditanggung apa kan. Pokoknya hidungnya tuh sampai dioperasi dia. Masa nggak tahu sih? Siapa ya? Nggak tahu. Banyak kalau Iya, lihat nih, jangankan hidung saya lihat udah nggak ada tulangnya. Iya sih ya. Hidung udah nggak ada tulangnya nih. Emang maksudnya perjuangannya tuh nggak main-main gitu. Iya nggak sih? Itu yang lo lihat masih biasa aja, belum yang ke dalam, belum yang retak tengkorak banyak. Banyak ya? Banyak. Di Iya. ronsen tengkoraknya ini udah masuk banyak. Oh iya, makanya aku lihat tuh perjuangannya mereka. Banyak fighter yang pakai gigi palsu, nggak tahu kan? Gak tahu. Ini gigi udah banyak yang Udah habis rontok. ya? Iya. Ya ampun. Termasuk gigi saya ini udah retak nih. Tapi masih asli. Masih asli nih. Masih asli ya. Kan gak lucu sama fighter masih muda. Iya. Cuman wah giginya ketinggalan. Ya ampun. Itu salah satu yang gue takutin itu jadi fighter tuh itu. Iya, Gigi makanya gua- resikonya sih Iya. banyak. Ya kan? Fighter sendiri tuh masuk kriteria lo gak sih? Wah lama. Bener. Enggak pasti enggak lama mikirnya soalnya. Apa ya, gimana ya? Karena memang belum pernah ada hubungan gimana sama fighter sih. Jadi aku gak bisa bilang gimana juga, bisa jadi aja sih. Tapi iya itu tadi aku lihat fighter tuh perjuangannya luar biasa gitu kan. Tapi gue lihat itu dia mukanya udah remuk. Pas episode berapa dia ada ikutan lagi, Ada nggak lagi. kapok loh. Tapi kalau udah jiwa fighter nggak ada takutnya lagi ya, nggak ada gimana ya? Nah itulah pertanyaan yang sering terlontar ke fighter itu kan, lo nggak ada pilihan lain apa dalam hidup, ngambil jalan jadi petarung, dipukulin, mukulin orang. Padahal kan kita ngejalaninnya tuh seneng gitu, Iya, kita iya. happy ngejalanin itu gitu. Kita disuruh berhenti nggak bisa, Nggak bisa ya? kita happy di situ. Mungkin sama kayak lo nge-DJ lo happy di situ, lo jadi ring angel lo happy. Orang larang nggak bisa. Iya. Udah suka ya. Cuman nggak semua fighter seperti itu Iya, gitu. iya. Tapi kalau gua pribadi seperti itu gitu. Ya kita seneng aja ngejalaninnya gitu. Seneng ya. Emang kalau kamu jadi fighter dari umur berapa? Kalau gua start mulai dari kalau tanding ya lulus SMA. Lulus SMA. Tapi kalau gua belajar bela diri dari kecil, dari SMP. Emang udah dari kecil ada bibit-bibit suka sama bela diri ya? Gua waktu SD aja udah mukulin orang gitu. Cuman kan kalau nggak disalurkan ke yang bener, iya. jadi preman kita. Iya benar. Dulu Berantemnya setiap hari positif. tuh orang tua gue tuh capek ngadepin orang tua yang gue pukulin. Anaknya gue pukulin, orang tuanya datang ke rumah. Iya. Capek orang tua gue. Iya. Gue sampai dibuang ke Kalimantan. Ya mendingan masukin oktagon ya. Dapat tadi ya menang. Iya harus diwadain gitu loh. Iya. Hebat, makanya aku di mata aku fighter tuh hebat. Karena gak gampang buat latihan, buat menjadi apa sih namanya ya? Kalau menjadi fighter tuh kan ada syarat-syaratnya, apanya tuh kan Kriterianya itu ada. ada Ya. kriterianya Dan menjadi dites fighter. dulu gitu. Dites dulu kan, itu kan susah kan buat Ya. mencapai itu. Itu butuh latihan yang berkali-kali, butuh waktu, butuh bener-bener kemauan yang bener-bener. Iya gak sih? Makanya keren lah buat kalian para fighter. Tapi nggak masuk kriteria ya. Apa ya? Wah mikir lama. Udah enggak, itu jawabannya enggak. Ya. Itu udah terjawab gitu. Masalahnya fighternya juga nggak ada yang godain aku sih. Masalahnya Anda udah tidak tertarik duluan. Emang lo nggak ada lihat fighter kan sispek tuh badannya Keren bagus. sih. Lo nggak ada fetish lo ke arah situ apa? Fetis. Maksudnya lo ngebayangin gitu. Iya, mungkin kalau misalkan lihat, kadang kita sama Angel suka, karena kita tuh udah boring dari siang kan nungguin di situ. Angel tuh kelamaan nunggunya kan. Kita suka bercanda-bercanda, itu cakep banget kayak gitu-gitu. Oke. Ada kayak begitu-begitu. Cuman ya karena Konteksnya bercandaan aja tapi. konteksnya bercanda aja. Tapi selama ini belum pernah membayangkan sih. Belum fetis itu harusnya kayak ada ngebayangin juga gitu kan? Iya, nggak sih? iya. Belum sih, belum. Oh, berarti Anda suka yang buncit-buncit. Enggak juga. Enggak buncit juga, Wak. Loh kalau fighter kan yang jelas pasti suspek Suspek, gitu. iya, pasti, semua Anda pasti. tidak tertarik masalahnya. Bukan, aku agak-agak takut. Takut kenapa? Takut, maksudnya fighter kan pada jago-jago gitu. Jadi kayak rada ada
kurang gimana gitu, takut aja. Tapi aku suka sama yang six-pack gitu, tapi jangan yang kering banget, yang dikit lah gitu. Dikit, oke. Terus lo punya fighter favorit gak sih? Siapa yang lo favoritin kalau punya? Fighter favorit siapa ya? Sebenarnya gak ada satu yang benar-benar ini juara gue nih. Tapi aku ngikutin sih. Gak ada yang favorit banget sih. Cuman aku mendukung lah. Cari aman dia. Mendukung. Cari Kalau aman dia. sebelumnya kan aku ngejuarain Ahong kan. Terus? Cuman sekarang ini dia kan belum ada pertandingan lagi kan. Kemarin bisa anding. Ahong sama Suwardi aku ini. Oh jadi lo favorit Ahong sama Suwardi deh. Oke. Ini kan lo sudah memutuskan karir sebagai DJ, fokus ke DJ. Sudah meninggalkan Ring Angel. Bener gak sih bayarannya itu lebih okean DJ daripada Ring Angel? Jauh lah. Kalau DJ kan off air. Udah off air, udah pasti langsung abis perform, langsung transfer gitu kan. Emang Ring Angel enggak? Kalau bukan bukan Ring Girls aja, tapi kalau acara-acara TV tuh emang semuanya enggak langsung. Dan harganya memang jauh. Semua aku kan udah banyak pengalaman ya, kayak acara program-program yang lain juga gitu. Memang jauh kalau dibanding dengan off air. Biasanya jeda berapa lama baru bayaran itu? Berapa bulan gitu ya? Jauh lah. Ada 3 bulan. Paling lama 3 bulan. Okay. Cuman kayaknya yang sebulan juga ada, yang setahun juga ada. Berarti yang paling cepat dibayar cuma fighter ya? Fighter emang cepet ya? Kalau fighter turun bonyok-bonyok itu nerima duit sembuh dulu. Langsung ya? Langsung. Juga. Beda lah kalau itu champion langsung. Kalau kita pengisi acara ya kayak gitu-gitu emang lama. Makanya lo lebih milih off air gitu. Iya. Soalnya waktu itu juga maksudnya aku harus milih salah satu ya pernah gitu ya. Maksudnya aku malam hari Sabtunya dari luar kota kan, benar-benar kurang tidur apa. Aku juga di kameranya tuh jadi pucet banget gitu. Jadi kan nggak bagus buat program. Nggak bisa dibohongin kamera ya. Nggak bagus gitu kan. Jadi udah deh harus pilih salah satu gitu. Emang di DJ sendiri bayaran terbesar lo berapa sih? Ya kalau misalkan event-event gede bisa sampai 30 sekali perform. Iya. Tapi kalau misalkan kan kalau aku biar banyak aja jobnya gitu ya. Kadang-kadang klub kecil misalnya itu kan aku nggak pasang gede-gede lah, karena mereka juga klubnya juga nggak gede-gede banget. Tapi masih jauh dibanding dengan penghasilan Ring Girls gitu. Yeah. Jadi emang kalau itu mah ya buat kita pengalaman dulu, biar kita lebih percaya diri dulu gitu, biar kita juga apalagi cewek-cewek yang kayak aku misalkan emang suka sama pertandingannya gitu kan, biar kita bisa sekaligus nonton langsung pertandingan gitu kan. Jadi nggak mikirin fee banget kalau di situ. Di Angel tuh nggak mikirin fee. Jadi cari nama aja. Iya mungkin cari nama, tapi cari nama juga sebenarnya nggak yang gimana-gimana banget, tapi ya lumayan lah. Tapi kan Anda besar karena Ring Angel gitu. Kalau aku karena hoki kayaknya. Karena sesuatu yang tidak disengaja kan. Iya gak sih? Lu sering gak sih kalau ngumpul sama orang-orang gitu diledek-ledek gitu? Sering diledekin. Gimana ngeledeknya? Ada pernah waktu maksudnya aku lagi syuting gitu, artis-artis yang lain belum ngeh kalau misalkan ya gue siapa. Terus tiba-tiba tahu gak dia siapa? Dia tuh waktu itu serius loh. Yang waktu itu apa? Lo yang itu waktu itu kena itu ya? Kenapa? Kok kayaknya gak transparan banget Anda ngomongnya. Kena. Gue bilang iya itu kok bisa sih kayak begitu itu. Tapi banyak orang yang bilang itu kita settingan. Oke. Ya mikir aja ya, gak mungkin orang nyetingnya itu kan berdampaknya rame ke gue doang gitu. Orang kalau men-setting itu harusnya impactnya rame ke acaranya, bukan bener. Ke gue. Ini mah kan bener-bener pure gak disengaja. Natural. Jadi julukan lo kalau di luar sana apa? Siva apa? Siva Kesenggol Aprilia. Aduh. Untung gue punya nama Zenwalk. Atau nanti pasti ada tambahan The Zenwalk yang nyenggol gitu. Kalau saya nggak punya nama Zenwalk, bisa-bisa nama Adi Parianto Senggol. Iya. Untung gue udah punya ring name. Aman.
Aduh. Tapi udah 5 tahun loh, kadang-kadang masih ini sih. Tapi yang bikin aku kesel, waktu itu aku pernah perform dan itu nggak ditanyain dulu ke aku misalkan. Ini lu bayangin, klub gede terus ini DJ booth kan, gue lagi perform gitu. Pas gue lihat kenapa orang pada fokus banget ke layar kan. Pas gue lihat, lu tahu nggak yang kesenggol itu ditayangin di replay terus-terusan. Gue astaga. Gak gitu juga konsepnya gitu loh. Gue ambil perform tuh agak-agak gimana gitu ya. Kayaknya membanggakan banget kalau habis disenggol gitu. Kesel aku jadinya. Itu kan jadi nge-branding lu sebenarnya. Ya, tapi gak kayak gitu juga. Lu bayangin gak? Jadi gue langsung ini beatnya tuh gimana suaranya gimana? Beatnya tuh di ulang-ulang sama gerakan itu kan. Aduh ya Tuhan. Terus yang joget sambil ngeliat begini joget. Tapi aku bersyukur sih, maksudnya dengan mungkin jam terbang ya. Aku juga dulu sih sebenarnya masih agak malu-malu gitu kalau misalkan acara apa. Masih gimana ya, masih kaku lah karena jam terbang mungkin ya. Tapi seiring berjalannya waktu aku tuh jadi banyak ilmu gitu dari pengalaman itu, jadi lebih banyak dikasih kesempatan gitu. Terus kalau haters punya nggak lo? Ada sih, ada, tapi nggak separah dulu. Jadi aku tuh punya netizen lah mungkin ya yang udah follow aku dari dulu kala yang zaman aku masih barbar banget, yang postingan tuh pasti bikini semua gitu. Tapi makin kesini kan aku makin masih seksi, tapi aku tuh lebih inilah, nggak yang terlalu vulgar kayak dulu gitu. Aku tuh pengennya udahlah, sekarang juga di TV juga kan nggak bisa seksi-seksi banget juga kan. Jadi seksinya masih. Jadi kalau di TV bisa seksi? Kalau di TV bisa seksi lo? Iya, seksinya masih seksinya, tapi setidaknya inilah, nggak yang terlalu barbar coy. Ya misalkan nih di TV boleh seksi, apakah lo akan tetap seksi? Itu maksudnya. Enggak sih, tapi gue makin sini makin ada malunya loh. Mungkin karena umur juga apa gimana, nggak ngerti deh. Kalau dulu aku cuek banget. Kalau sekarang untuk berpakaian lebih ada malu sedikit. Tapi setidaknya itu udah kemajuan ya. Oke. Progres gitu. Karena sekarang juga aku kalau misalkan acara-acara apa nggak melulu keseksiannya doang gitu. Aku dituntut buat misal acara komedi, dituntut buat gimana caranya aku bisa ngeblend sama yang lain. Gimana caranya aku tahu porsinya, misal kalau di program apa gimana gitu. Kan itu sulit banget. Harus pengalaman yang mengajarkan. Gitu. Dulu kan aku diundang acara komedi, aduh gimana ya aku gak bisa ngelawak. Terus aku maksain ngelawak, malah jadi garing. Terus seiring berjalannya aku diajarin juga, di sini kamu nggak perlu ngelawak, di sini natural aja, biar ngeblend aja sama yang lain. Kalau ditembak apa misalkan sama yang lain, yang penting bisa menjawab, nggak perlu ngelawak kok. Kalau ngelawak itu udah kerjaannya pelawak-pelawaknya. Dari situ kan jadi ilmu kan. Kalau dulu kan aduh aku pokoknya harus lucu gitu. Enggak, ternyata gitu. Pengalaman Kak Siva di dunia entertain seperti itu. Sekarang masih juga manggil Kak gue. Kebiasaan gue. Siva aja. Sekarang juga masih belajar, tapi setidaknya cukup mengerti gitu. Tapi kan kita melakukan itu, makin sering kita lakuin ya udah biasa aja, kayak sehari-hari udah gitu. Iya. Butuh proses memang. Iya, aku juga nggak sangka kamu juga tiba-tiba bikin podcast gitu kan, dari fighter kan, iya gak sih? Kamu juga berarti banyak progresnya juga kan. Berarti ada impactnya juga kan ke kamu kan? Sebenarnya kalau pada waktu itu nggak terlalu. Iya, kenapa ya? Kenapa nggak ada acara yang mengundang kita berdua gitu? Kenapa diundangnya tuh aku doang? Wah, kode keras nih. Belum pernah loh ya. Kalau saya masih nervous depan kamera. Oh gitu. Tapi ada nggak acara-acara TV yang mengundang? Nggak ada. Belum ada klarifikasi. Siapa saya? Enggak, harusnya ada klarifikasi waktu itu dari kamunya, ya nggak sih? Gimana ya? Kalau saya masih kerasa, wah gue kan bukan siapa-siapa. Sama, aku juga bukan siapa-siapa juga. Kalau cewek itu akan lebih cepat.
Kalau kayak gue kan harus bener-bener meniti karir gitu, bener-bener ya gue manage. Ya memang gue harus pressure otak gitu. Iya sama juga sih. Ya mungkin memang cewek. Jalannya beda aja. Cewek agak Jalannya lebih beda. gampang sih memang. Iya, lebih cepet kan. Agak berani sedikit apalagi. Iya betul. Kalau cowok berani sedikit jangan nongol gay. Iya Ntar sih. banyak gay nongol. Iya, gitu. bener. Aduh bersyukurlah aku perempuan. Jadi lebih gampang kan? Iya. Nggak bisa dibohongin dong. Gampang susah juga sih. Kalau lo nya skillnya oke ya tetap lo pasti akan bisa maintain itu gitu loh. Dan lo kan bisa maintain sampai sekarang kan? Iya sebenarnya bisa nggak bisa juga sih. Cuman kebetulan aja ada aja gitu rezekinya gitu. Kadang-kadang ini udah tiba-tiba ada tawaran ini udah karena emang aku pribadi juga cukup aktif di sosial media. Tapi kuncinya mungkin lu harus lebih aktif di sosial media deh. Oh gitu. Iya, kayaknya karena aku apapun aku posting tadi kan lu nanya ada haters gak? Dulu banyak, tapi makin kesini orang juga lihat progresnya aku mungkin ya. Jadi masih ada hatersnya tuh sedikit, tapi yang support juga banyak. Apalagi gue bikin giveaway. Bikin giveaway deh. Jadi banyak loversnya. Oh gitu. Iya, enggak sih, tapi itu bentuk terima kasihnya aku ke followers Fans. aku yang udah follow aku dari zaman dahulu sampai sekarang gitu. Hater sendiri kata-kata paling pedesnya tuh kayak gimana? Kalau Ya standar Ngapain? lah yang alat-alat vital yang tapi aku tuh kan di Instagram ada ini kan yang keblok tuh yang pengaturannya yang kata-kata kasar tuh. Oh gitu. Jadi aku gituin karena aku capek ngeblok-blokin. Ya maksudnya dimanapun ya gimana ya buat netizen tuh kalau gak suka tuh kan tinggal ya udah nggak usah dilihat atau ya udah blok, tapi masih ada kan yang gak suka tapi diliatin gitu, gak suka tapi di komen sama foto gue di komen kayak gitu. Ya kata-katanya seperti apa ya? Yang ini penghuni neraka katanya. Yang kayak gitu, gak tahu malu katanya gitu, gak ada akhlak kayak Terus gitu. Anda yang komen itu nggak masuk neraka? Komennya kayak gitu-gitulah. Iya. Tapi ya jangankan ke aku yang image-nya emang lumayan seksi ya. Aku tanya nih ke teman-teman aku yang emang pemain sinetron, yang emang artis yang nggak terlalu seksi, ada aja haters. Tetep ya. Jadi itu emang udah resiko buat kita yang di Terjun dunia di dunia entertain. entertain ya pasti ada pro Selalu dan ada, kontra gitu. ada yang suka, ada yang nggak suka gitu kan. Nah kalau yang pro-nya nih, yang fansnya, bentuk supportnya kayak gimana? Ya bentuk supportnya kalau misalkan aku lagi ada acara di TV, nonton Kasifa lagi, maksudnya kan aku sambil di storyin gitu ya. Terus mereka posting story gitu. Aku tuh kalau misalkan aku ada acara apa terus mereka pada posting story itu aku pasti repost tuh karena aku mengapresiasi mereka aja gitu. Aku seneng gitu, ternyata penampilan aku disukai loh sama sebagian orang, sampai dia posting di sosial medianya tuh udah seneng aja gitu ya nggak sih? Lu pasti kalau misalkan lagi tanding sama siapa terus fans lu tuh pada posting nih jagoan gue kan ada rasa gimana ya? Pride, tetap Ternyata bangga. kerja keras gue yang mungkin menurut Ada yang menghargai lah. ada menghargai gitu. Pasti nggak mungkin nggak nih. Kayak lu pasti kan banyak yang DM, misalkan nih dikasih kemaluan di DM kayak gitu-gitu. Iya, banyak. Pasti banyak. Banyak. Sumpah kenapa ya orang tuh pada pede banget? Mending kalau gede. Mending kalau gede ya. Kadang-kadang ada yang nggak sengaja kebuka gitu. Tapi aku tuh kalau misalkan lihat kayak gitu langsung aku blok. Apalagi kadang-kadang ada yang komen semalam berapa gitu kan, aku pasti langsung blok kan. Kayak orang tuh pada Emang ada yang nawar gitu? ada di sosmed tuh orang pada berani banget. Tapi kalau misalkan ketemu langsung belum tentu mereka berani kayak begitu. Iya kayak gitu suka ada-ada aja. Aku juga kesel deh. Capek aku ngeblok-blokin. Emang Kak Siva nggak ada pengalaman misalkan nih lagi nge-DJ atau lagi jadi ring angel, turun jadi ring angel, ada yang nawar? Berapa gitu? Kalau jadi ring angels nggak mungkin ada yang kayak begitu karena yang datang ke situ kan paling penonton. Terus kalau yang di VIP kan orang-orang ini kan nggak mungkin ada yang kurang ajar kayak gitu. Cuman kalau nge-DJ ini aku udah berapa tahun nge-DJ, baru kemarin nih ada yang gak sopan kayak begitu. Jadi aku lagi nge-DJ gitu kan, tiba-tiba ada cewek nih, mungkin kayaknya ceweknya emang kerja di klub itu deh. Jadi kayak suruhan gitu, suruhan yang misalkan
tamu apa gitu kan. Tiba-tiba naik dia ke DJ booth, gue lagi perform nih. Pep kata dia, anjir. Kenapa? Itu si Koko itu katanya maunya. Hah? Enggak, aku bilang. Aku langsung perform lagi kan. Tiba-tiba 2 kali dia nyamperin lagi. Iya katanya itu mau berapa kata dia. Anjing, gue bilang. Cuman aku tuh kayak bawa bodyguard gitu kan. Kalau kayak yang jagain aku tahu dia udah pasti ngamuk-ngamuk. Cuman aku nggak bilang, aku masih karena kalau di dunia malam kayak gitu gimana caranya kita menolak dengan halus. Iya, karena di tempat kayak begitu terus aku misalkan digituin sama orang terus aku ngamuk-ngamuk ya nggak bisa. Itu udah resiko gue di tempat kayak begitu kan. Cuman itu kembali ke guenya kan, nggak semua orang gitu bisa kayak gitu karena mungkin karena tempatnya di situ jadi orang nyangkanya udah pasti pemikirannya negatif ya. Akhirnya terakhir kali dia naik lagi, masih nanyain lagi. Mbak tolong bilangin saya punya suami. Gue bilang gitu baru dia nggak naik lagi anjir. Iya. Itu baru kali ini, dulu nggak ada loh. Aku ini jadi nge-DJ udah berapa tahun ya, dari 2017 juga. Baru kali itu ada yang bener-bener nyamperin ke DJ booth. Ya emang kalau dunia kayak gitu ya gimana, udah resiko ya. Tapi balik lagi ke kita. Gue tuh udah berapa kali menjelaskan gitu. Enggak lah, maksudnya aku tuh segimana caranya gue ngejaga lah, maksudnya punya prinsip sendiri ya. Enggak lah kalau sampai kayak begitu banget, gila. Gue yang foto-foto gitu aja udah luar biasa menurut orang lain parah gitu ya, apalagi sampai kayak gitu. Enggak lah. Jadi itu yang membuat gue mungkin dikasih rezeki aja gitu sampai bisa bertahan sampai di sini gitu. Ada aja rezekinya gitu. Nah, dari pihak keluarga lo sendiri ngedukung gak sih dengan profesi lo sebagai DJ, sebagai ring angel seperti itu? Sebelumnya sih gimana ya, aku tuh nggak, dulu kan kecilnya sama nenek nih. Jadi pas udah gede sendiri aja. Jadi gue mau ngapa-ngapain tuh kalau orang lain kan mungkin izin dulu. Kalau gue enggak. Kalau awalnya mereka tahu gue foto-foto seksi ya pasti ada inilah, ada marah-marah apaan kayak begitu. Tapi lama-lama mereka lihat progresnya aku makin sekarang juga makin lebih baik. Jadi mereka makin seneng lihat aku sekarang. Ya udahlah, yang penting lo nggak kayak dulu, maksudnya dulu mah sampai fotonya gimana banget gitu. Sekarang udah makin mending, di acara TV juga kan sopan, masih seksi tapi sopan gitu. Jadi keluarga udah nggak yang marah-marah banget gimana. Kalau dulu pas awal-awal marah-marah, yang pas gua foto model doang gitu kan, foto-foto aja, fotonya juga luar biasa sekali gitu kan. Tapi ya aku bilang tadi semua orang tuh punya masanya gitu. Aku juga niat dari awal ya pengen nabung aja gitu. Kebetulan aku dapet jalannya di sini dan memang aku ada passionnya di situ. Jadi dan aku menjalaninya juga tanpa paksaan dari siapapun. Aku menjalaninya juga enjoy dan tidak merugikan siapapun. Ya udah aku jalanin aja dengan hati gitu. Ini kan kalau ngelihat Kak Siva ini kan mukanya kan ke arah Arabian atau India. Tadi kan followersnya banyak dari India kan? Enggak, kalau itu mah enggak ngaruh dari muka gua. Itu memang India yang enggak sopan di mana-mana. Nah ini gue mau nanya nih, Kak Siva sendiri tuh asli keturunan mana gitu? Ya ada Arabnya lah. Ada Arabnya. Ayahku Arab, mama Garut. Tahu Garut gak? Gak tahu ya? Jawa Barat kan? Jawa Barat mananya? Kamu dari mana sih? Gue dari Jawa kalau gue. Jawa mana? Purwodadi. Jawa Timur ya? Gak tahu juga. Gak tahu kan? Jawa Timur ya? Udah kita gak saling tahu nih. Garut itu dari Bandung, masih arah sana. Sunda. Kalau gue Jawa. Purwodadi Jawa Tengah. Jadi dijepit antara Semarang, Solo di tengahnya. Gitu. Purwodadi aku belum pernah sih, kalau Solo sama Semarang aku pernah perform. Jadi masih ada darah Arabiannya. Arab. Cuman aku dari kecil udah pada pisah, terus mama udah punya keluarga lagi, jadi aku tuh sama nenek. Dari kecil banget, dari baru belajar jalan gitu 5 tahun apa 6 tahun tuh udah sama nenek. Jadi sama nenek aja gitu. Oke. Jadi dibesarin sama nenek. Masih hidup sekarang nenek? Udah meninggal. Dari pas aku SMP juga udah meninggal.
sosok orang yang paling berpengaruh di dalam hidup lo itu siapa? Ya nenek. Nah, nenek. Nenek, karena ya emang apa ya? Ya diperjuanginnya sama nenek sih dari dulu. Jadi pas SMP aku udah segas sama nenek, aku tuh udah berjuang sendiri gitu. Jadi udah berjuang sendiri sampai gede sampai sekarang gitu. Jadi kalau menurut banyak orang menjadi kayak aku sekarang tuh kayak enak ya gitu kan, karena aku pasti postingnya tuh yang seru-seru, kayak gua berkuda, gua menembak, pokoknya hal-hal yang seru lah yang aku posting. Cuman dibalik itu semua sebenarnya buat kita hidup di dunia entertain ini tuh bener-bener butuh mental yang kuat loh, gak mudah ya. Apalagi aku pernah waktu itu, maksudnya sekuat-kuatnya kita, kadang-kadang mental kita nggak kuat juga ya, maksudnya kalau misalkan menghadapi perkataan. Jadi aku tuh pernah di acara gitulah, di acara terus aku dikasih pertanyaannya tuh yang benar-benar nyakitin hati aku banget gitu kan. Di acara itu aku nggak nangis, biasa aja. Tapi aku pulang tuh nangis gitu, ya ampun gitu ya. Tapi untungnya karena aku udah sendiri dari kecil, udah fight sendiri nih, jadi mental aku tuh udah lebih kuat gitu ya. Jadi enggak yang kena mental breakdance banget. Breakdance goyang dong mentalnya. Iya gak sih, kalau gak kuat-kuat mental belum tentu bisa bertahan ya aku ini. Karena aku aku posting-posting yang enak-enaknya juga, tapi yang gak enaknya nih kayak misalkan aku tuh kan sendiri, maksudnya kalau nggak yang pakai asisten, nggak pakai driver, jadi aku apa-apa sendiri. Sementara aku kadang-kadang kerjaan syuting ke puncak. Kayak kemarin aku tuh ke puncak, aku nyetir sendiri gitu, udah bawa koper, terus bawa apa, aku sendiri ya, cewek lagi gitu. Yang nggak enaknya itu aku nggak jarang posting, cuman aku bilang di sini tuh mungkin maksudnya buat kalian yang mungkin ngerasa susah ya kayak gini, kita juga semua susah kok. Cuman gimana caranya kita tuh biar tetap bisa kok gitu. Orang-orang yang kalian lihat di Instagram gitu kayaknya enak banget ya, postingnya tuh yang enak-enak, itu karena yang mereka posting yang enak-enaknya aja. Yang gak enaknya mereka juga ngalamin gitu. Kayak gitu. Jadi aku bersyukur sih, maksudnya udah dari kecil mandiri sendiri. Jadi sejak SMP ya? Sejak SMP aku udah fight sendiri gitu. Aku tuh udah pokoknya lah gitu ya. Jadi pas di Jakarta. Gimana caranya tuh dari anak SMP bisa fight? Panjang kalau diceritain, ini udah berapa lama. Ya pokoknya singkat cerita kayak gitulah. Maksudnya aku kecilnya lumayan pedih ya, karena beda sama orang-orang yang keluarganya utuh ya. Aku dari kecil udah gak utuh. Dari kecil udah diperjuangin sama nenek doang gitu kan. Jadi sampai sekarang tuh aku belum pernah menemukan gitu rasa cinta segede nenek aku yang dia kasih ke aku gitu. Orang yang benar-benar peduli, sayang, fight buat hidup aku tuh nenek aku gitu kan. Jadi cukup sangat berpengaruh banget lah nenek aku di hidup aku gitu. Jadi pas aku sekarang kayak gini-gini tuh ya aku mah sendiri aja gitu. Kalau orang lain emang gak ini ya keluarga. Emang ada keluarga, cuman gak kayak keluarga yang kalau kamu misalkan pasti karena deket banget, apapun yang kamu lakukan tuh ada masukan dari keluarga mungkin ya. Oke ya, ada yang ngontrol, ada yang ngingetin. Kalau aku enggak yang gimana banget, biasa aja gitu. Tapi ya ada keluarga. Kayak jauh tapi karena dari kecil udah enggak ini. Iya gak sih? Lo kan dari tadi selalu ngomong soal nenek itu. Lo punya pengalaman apa sama nenek? Yang mungkin nggak bisa terlupakan lah lo, pengalaman lo sama nenek. Banyak ya pengalaman sama nenek aku tuh. Iya, cuman aku yang bikin sedih maksudnya dia meninggalnya pas aku belum kerja, jadi belum sempet ngebahagiain gitu. Masih belum SMP, sempet nyenengin. Belum sempet nyenengin. Aku di masa bandel-bandelnya, maksudnya bandel anak kecil ya. Aku dari dulu kayak anak laki kan, maksudnya tomboy dan nakal banget gitu. Maksudnya maghrib masih ngejar-ngejar layangan putus misalkan. Jadi nenek aku tuh di mana ini anak gitu nyariin. Jadi kayak masanya tuh ngerepotin doang. Aku nenek aku tuh yang ya dia bela-belain aku, misalkan kalau misalkan aku demam tuh tengah malam sampai dikompresin kayak gitu. Gimana sih, kayak ke anak gitu, bukan ke cucu, kayak bener-bener ke anak kandung gitu, disayang-sayang banget, kayak anak satu-satunya gitu. Padahal cucunya banyak, tapi aku doang yang bener-bener disayang sama dia gitu. Kayak gitu. Tapi pas meninggal sih aku nggak nangis sama sekali ya. Kenapa? Karena pas dimandiin tuh aku lihat
lihat pas dia dimandiin ya. Aku percaya sama enggak percaya sih, gimana ya? Lihat jenazahnya dia tuh kayak apa ya? Kayak ada gimana ya, ngasih tahu aku tuh lu harus kuat katanya. Maksudnya perjalanan masih panjang, gimana lu bisa sendiri. Jadi pas aku lihat kayak pengen nangis tapi susah gitu nangisnya gitu loh, kayak ada pesan-pesannya gitu di situ. Padahal emang saking udah habis air mata. Padahal aku lihat dia dimandiin doang gitu, kayak gitu. Dia tuh benar-benar kayak bidadari dunianya aku. Dia tuh kasih sayangnya benar-benar tulus banget sama aku. Aku sih berharapnya benar-benar ketemu lagi ya sama seseorang yang bisa sayang tulusnya tuh kayak gitu sama aku. Mas susah ya zaman sekarang ya. Amin, mudah-mudahan. Amin ya, amin guys. Pada ngantuk nih kayaknya nih. Udah nih terakhir. Oke. Kuat. Kena royalti nanti kuat-kuat itu. Gua minta royalti nanti dia. Jangan. Tapi itu benar-benar aku gak bisa lupa, itu ada latihannya dulu dong. Kuat. Terus aku dibilangin kurang, kuatnya kurang. Oke, aku tuh sampai tahan napas dulu kan. Kuat. Ini yang ngedengerin audio kita nih, yang pegang mixer sampai begini. Iklan luar biasa sih, luar biasa. Tapi gue masih gak terima sama itu iklan. Kenapa yang gantiin gue badannya begitu? Gue gak terima. Ntar kita demo ya biar bikin lagi. Aduh, kita lumayan panjang ini loh, gak beres-beres Pak. Panjang banget. Oke, karena sepertinya memang panjang banget ya. Gak habis-habis nih. Iya. Gua mau ngasih pertanyaan terakhir. 10 pertanyaan terakhir. Gak puyang-puyang. Gak mau pulang. Maunya digoyang. Masih ada 10 nih. Apa? Pertanyaan dari Aimen. Aimen? Ya. Apa tuh? Oke, siap-siap ya. Aimen. Harus jawab cepet. Oh, jawab cepat. Jawab cepet. Di luar apa di dalam? Di luar. Oke. Kenapa? Ya karena aku tuh kalau di dalam terus bosen ya. Kemarin kan PPKM di dalam terus gak bisa keluar-keluar, kan maunya nongkrong keluar gitu. Cerdas Anda. Pertanyaan kedua, pendek apa panjang? Panjang dong. Why? Ya kan kita kalau misalkan kerjaan pengennya panjang, masa pendek? Kalau pendek kan gak berasa kerjaannya. Sepertinya Anda sudah pengalaman dengan pertanyaan seperti ini. Ayo apa lagi, ayo. Apa? Ketiga. Apa? Pakai goyang apa nggak pakai goyang? Pakai goyang dong. Kenapa? Iya, kalau aku nge-DJ kadang-kadang aku sambil ngegoyang juga. Kalau gue nge-DJ cuman begini-begini doang kan, aduh gak enak deh hati kan, harus hey come on party people Jakarta. Studio Zendok bisa rubuh. Papanya udah mereng nih. Aduh ya ampun. Apalagi? Oke, pertanyaan keempat. Malam hari apa siang hari? Malam hari. Kenapa? Ya kalau nge-DJ kan aku malam hari. Kalau siang hari kan panas. Ya kan? Okay. Gak buka juga klubnya. Pertanyaannya terlalu cupu ya. Terlalu cupu pertanyaan Mr. Aimen. Udah dikuasain semua apa? gitu. Aku gak lihat loh. Rame apa sepi? Rame dong. Kenapa? Ya kalau event gak rame gimana? Waduh. Bener juga ya. Iya kan? Mr. Aimen bego lu. Apalagi? Aduh aus deh. Oke, lanjut pertanyaan keenam. Apa? Pakai pengaman atau kagak? Pakai pengaman lah. Gila, Kenapa? bahaya banget gak pakai pengaman. Berani kamu? Apaan? Aku kan kalau nge-DJ tuh pakai pengaman, keamanan gitu. Bodyguard. Oke. Ya kadang kan kayak tadi tuh ada yang gak sopan gitu kan. Jadi biar gak bocor-bocor tuh yang gak sopannya. Terlalu gampang pertanyaan Anda. Apa? Sempit apa longgar? Sempit apa longgar? Apa? Sempit apa longgar? Aku lagi mikir. Wah. Aduh ketawa
Wah, akhirnya kena juga. Pertanyaan ke-7 mematikan. Memang angka 7 itu membunuh. Bentar. Aku lagi mikir. Apa ya? Sempit apa longgar? Cepet. Mikir dia. Ini pertanyaan sederhana tapi mematikan. Apa coba yang sempit sama longgar coba? Gue nanti alasannya. Pilih dulu dong. Pilih dulu. Sempit deh. Sempit. Apa emangnya? Soalnya kalau event tuh kalau sempit-sempitan lebih seru. Apaan? Kalau event nih kalau lagi nge-DJ. Kalau yang nonton sampai sempit-sempitan tuh seru. Kalau longgar kan jadi kayak gak ada penonton. Ini ngalir di otaknya dia. Oke, tadi itu sebenarnya kostum. Oh, kostum ya? Kalau pakai kostum sukanya yang pakai longgar apa sempit? Oh iya. Iya kan? Enak yang sempit-sempit soalnya. Makanya pakai majakanza. Oh iya. Biar sempit. Oke, pertanyaan ke-8. Besar apa kecil? Besar dong, harus besar. Itu tuh kewajiban banget, besar. Emang kalau kecil kenapa? Ya masa kecil kemauannya, perjuangannya masa kecil. Harus besar. Ini Queen pertanyaan begini dia. Kamu habis pertanyaan nggak? Ke-7 tadi sempat nyangkut sedikit, tapi dia improve-nya dapet. Gila. Pertanyaan ke-9. Lama apa cepet? Lama lah. Kenapa? Masa cepet-cepet? Harus lama. Makanya apa? Kalau episode, misalkan kalau sinetron tuh harus lama. Kalau cepet kan episodenya gak berasa gitu. Episodenya gak berasa? Emang episode dirasain? Kan kalau episode tuh sampai 100 episode, sampai 200 episode harus lama. Berasa lama ya, berasa panjang. Cuannya juga gede. Iya. Pintar. Terakhir. Ini pertanyaan membunuh nih terakhir. Apa? Disenggol apa nyenggol? Disenggol nih. Biar rame lagi. Biar naik lagi followers aku. Wow. Sekarang udah 2, berapa loh. Harus naik lagi. Udah. Oke. Thank you Siva udah dateng ke podcast Zenwalk. Thank you guys. Sampai malam loh kalian semua. Thank you loh. Terakhir nih, gue mau Siva ngasih pesan atau motivasi untuk para Zenwalkers yang selalu setia menyaksikan podcast Zenwalk. Silakan. Ya, thank you so much buat Zenwalk gitu ya. Thank you so much ya. Thank you juga aku udah diundang di sini. Buat kalian jangan lupa untuk terus tonton kontennya The Zenwalk ya, karena dia tuh bikin konsepnya tuh nggak main-main loh guys. Ya, jadi nanti diundang lagi sini ya. Siap. Biar nggak pada ngantuk. Udah sih, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar rame nih. Biar kita bikin kontennya juga semangat ya kalau bikin lagi ya kalau rame ya. Bener. Makanya support terus Zenwalk.